الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح والدي حجي ناسوكي بن حجي أسناوي والدي حجي أحمد غزالي بن حجي أرشاد أمي حجي سيدي سنة بنت حجي محمد صالح شيخنا كيجي محمد مأمون بن كيجي عبد الرحمن شيخنا كيجي مرشحيد بن حجي حسن شيخنا كيجي عبد الوهاب بن كيجي عبد الصمد شيخنا كيجي محمد مهاجر أنصار شيخنا كيجي شفي حدامي شيخنا كيجي أحمد شريف بن عبد الغني شيخنا كيجي عربي الزين بن حجي محمد زين شيخنا كيجي محمد هاشم محبوب شيخنا كيجي جمهري موسى شيخنا كيجي عبد المعطي الصالح شيخنا كيجي أحمد زيني بيزان شيخنا كيجي محمد صالح مختار سيد محمد بن علوي عباس المالك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان جزء يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجزء مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وفي رواية فوضع يده عليه فسكن. Riwayat dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dia berkata kana jiz'un, pernah ada pongkol korma yaqumu ilaihin nabi, yang dipakai berdiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fil khutbah, ketika khutbah. Nabi khutbah di atas pongkol kurma. Falamma wudi'al mimbaru, ketika Nabi dibuatkan mimbar. Akhirnya Nabi khutbah naik ke atas mimbar, tidak lagi di atas pongkol korma. Sami'na, kata sahabat kami mendengar, lijiz'i, bagi pongkol korma itu misla sautil isyar, seperti suara al-isyar. Isyar itu onta yang hamil sudah waktunya lahir. Kalau kata kita mulus lahir. Jadi ada pongkol korma yang biasa dipakai berdiri Rasulullah. Ketika Rasul dibuatkan mimbar, akhirnya tidak lagi diinjak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar pohon korma itu, pongkol korma itu merintih, menangis seperti tangisan onta yang mau lahir. Hatta nazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu alaihi, sampai Nabi harus turun dari atas mimbar dan meletakkan tangannya di atas pongkol korma. Wa fi riwayatin, satu riwayat mengatakan fa wada'a yadahu alaihi fasakana, lalu Nabi meletakkan tangannya di atas pongkol korma dan menenangkan pohon korma. Ada pongkol korma yang sedih ditinggal Rasul. Nah, seru nih ngaji malam. Tahu, menarik ini ngaji deh. Nah, dah. Jadi biasa didudukin Rasul, biasa diinjek Rasul,
nangis ya. Jadi ada rasa duka cita ketika ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pongkol korma, saya berharap nih pongkol kormanya pongkol korma yang udah kagak nempel di tanah. Pongkol korma diangkat, dipindahin buat Nabi khutbah. Saya berharap nih, bukan pongkol korma yang ditebang kormanya ada pongkolnya dibuat. Saya berharap ini pongkol korma yang bukan itu. Kalau bukan itu kan, kalau itu kan berarti masih hidup kan? Saya berharap ini pongkol korma dipindahin dari mana-mana buat Rasulullah berdiri khutbah, duduk khutbah. Ditinggal sama Nabi, nangis pohon korma, pongkolnya. Tidak lagi didudukin oleh orang paling mulia di dunia ini ya. Tidak lagi dijadikan pijakan khutbah oleh orang yang paling mulia di dunia ini. Gara-gara dibikinin mimbar oleh seorang namanya Bakum. Apa yang salah? Nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah di kita deh. Kalau korma aja ada, pongkol korma aja ada kangennya sama Nabi. Ada sedihnya ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita numbuhin rasa kangen sama Nabi, cinta sama Nabi. Sampai-sampai kangen itu menyebabkan kita nangis mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa saya, ilok kita kalah sama pongkol korma ya. Pongkol korma aja yang dalam tanda petik kagak pernah ngaji, nggak pernah tahu, tapi berasa ketika ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalau di Rawi itu marhaban wa audu kayabki gitu ya? Ya til audu kayabki. Nah, selamat datang wahai manusia yang kayu datang kepadamu sambil menangis. Ngambilnya dari situ tuh, ngambil. Wa fi riwayatin, satu riwayat, falamma kana yaumul jum'ati, ketika datang hari Jumat, qa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Nabi duduk di atas mimbar, tidak lagi duduk di atas pongkol korma. Fasahatin nakhlatul lati kanat yakhtubu indaha hatta kadat antan syak. Ini kalimatnya bahasa lagi, beda lagi nih riwayatnya. Soha, soha itu teriak, menjerit, gitu kira-kira. Menjerit pongkol korma yang biasa dipakai khutbah sama Rasulullah, hampir tuh belah dua itu pongkol korma. Semasjid dengan semua pongkol korma menjerit ketika ditinggal oleh Rasulullah. Karena biasanya Rasulullah berdiri di sini, duduk di sini, dibikin mimbar. Ketika Rasul naik duduk di sana, pohon kormanya soha, menjerit. Jeritannya sampai bikin hampir pecah nih. Rasul sampai turun, kemudian musab-musab. Baru tuh pohon korma diam. Begitu sedihnya ada ya, pohon korma ditinggal Rasulullah. Tidak ada lagi, mohon maaf, badan yang mulia nempel di dia. Tidak ada lagi kaki yang mulia berdiri di atasnya. Begitu hebatnya makhluk Allah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalau bahasa Al-Quran? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada lagi hadis yang mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku nanti bersamaku di surga. Walaupun ini hadisnya agak panjang. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku berarti dia adalah nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu. Ya, kita baca hadis-hadis Rasulullah walaupun seminggu sekali, mudah-mudahan ini bentuk cinta kita pada Rasul. Ketika kita sampaikan hadis, kita manggut-manggut, kita setuju dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Maka dulu ketika saya pertama kali ngaji Sahih Bukhari sama guru saya Kiai Mahfuz Ma'mun Subuh, kata teman saya waktu kuliah, dibilang begitu, enaknya Fulai tiap subuh dinasihatin sama Nabi. Enaknya Fulai tiap subuh dinasihatin sama Nabi. Sebab yang kita baca Sahih Bukhari adalah sabda
Nabi. Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu kita ngaji sama Kiai Mahfuz Makmun, sampai sekarang masih ada pengajiannya. Itu dibilang, teman saya bilang gitu, enak ya mulai tiap habis subuh dinasihatin sama Nabi. Sebab kita bilang bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nyampain saya, tapi hakikatnya yang bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin, satu riwayat, fasahat siyahal sabiyi, berteriak menjerit pongkol korma seperti jeritan tangisan sang bayi. Ketika Rasul naik ke atas mimbar, pongkol korma menjerit seperti tangisan sang bayi. Panazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun Nabi. Nabi udah duduk, akhirnya turun lagi tuh dengar pongkol korma nangis. Nangisnya kayak bayi kedengeran tuh. Bayi gimana kok? Wah, wah gitu. Kedengeran. Akhirnya Nabi turun. Nabi tahu, wah ini sedih. Hatta akhadhaha, kemudian ambil Nabi diambil, fadhammaha ilaihi, dipeluk sama Nabi. Pongkol korma. Karena Nabi tahu ini pongkol cinta sama saya. Dipeluk. Sedihnya karena ditinggalkan saya, maka dipeluk sama Rasul. Faja'alat ta'innu aninas sabiyyil ladzi yasakkitu hatta istaqarrat, maka jadilah pongkol korma itu seg-segan seperti seg-segannya bayi untuk kemudian tenang. Jadi ketika dipeluk sama Nabi, sampai lama-lama tidak terdengar lagi suaranya. Ketika suaranya masih dipeluk sama Nabi itu, diusap sama Nabi. Lama-lama hampir habis. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah. Cara kalau masuk surga kita cari pohon kormanya. Di pohon korma modelnya kayak apa ini pohon korma? Sampai macam itu. Dah. Kalau baca hadis macam ini jangan ada hati. Apa iya? Jangan deh. Tariknya ke dalam. Tariknya ke dalam. Kalau pongkol korma segitu cintanya sama Nabi, harusnya kita yang punya hati, punya rasa, jauh lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kata Nabi, bakat alama kanat tasma'u minad dzikri, pohon korma ini nangis, kata Nabi, alama kanat, karena terbiasa mendengar khutbah. Sekarang sayanya sudah ada di atas mimbar, dia di bawah, maka dia merasa ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk belajar ya, menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sejarahnya, baca perjuangannya, yuk ngaji hadis-hadisnya, yang mudah-mudahan makin lama makin muncul rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, Nabi kan manusia biasa. Iya, sama kayak kita. Lempengan samanya mah sama. Ada kupingnya, ada hidungnya, ada matanya, sama. Kadang senyum, kadang ada rasa sedihnya. Itu qul innama ana basyarun. Cuma masalahnya kan yuha ilayya, ada yang diwahyukan kepada Nabi, Al-Quran. Ketika Nabi ketemu malaikat Jibril, ketemu Allah, kita kagak. Nabi Islam Mi'raj langsung berjumpa dengan Allah. Ini yang ana basyarum mislukum tapi yuha ilayya. Yang membedakan itu yuha ilayya. Bahwa ana basyarum mislukum, Nabi mengakui, Quran menyebut kul innama ana basyarum mislukum, katakan aku ini manusia sama seperti kalian. Cuma yuha ilayya. Aku diwahyukan. Pada level ini yang berbeda. Pada level inilah Nabi diutus. Pada level inilah ada jabatan Rasulullah, ada jabatan Nabiullah, ada jabatan Habibullah. Pada level ini doanya mustajab. Karena yuha ilayya. Nah, kita udah ada wahyunya aja di rumah masih kagak dicolek-colek. Kadang-kadang gitu ya. Al-Quran kan wahyu Allah udah ada. Dah, itu sepenggal kisah tentang makhluk Allah yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Wa an Abi Sa'labah al-Khashani Jursum ibn Nasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari Abi Sa'labah al-Khashani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan kepada kalian beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan. Dah. Keberadaan kita di dunia ini bukan maunya kita, maunya Allah. Nah, di rumah punya motor, punya. Tuh motor di rumah dengan berbagai macam merek yang kita punya. Ada Yamaha, ada Honda, ada yang merek-merek listrik. Itu motor merek di rumah kita, bukan kemauan dia di rumah kita, tapi kemauan kita. Maka motor nggak boleh protes, ditaruh di mana aja. Ada tempat khusus, garasi motor ada, yang rumahnya gede. Ada yang nyampur sama dapur, ada. Ada yang ruang tamu, ada yang masuk kamar tidur, ada. Orang rumahnya sekotak doang. Nah, motor nggak benar, dia nggak boleh protes karena bukan kemauan dia, kemauan kita yang beli. Allah maunya Allah kita ada. Maka kita ini inna lillah, kita punya Allah, kita dimiliki oleh Allah. Maka Allah mau taruh di mana aja suka-suka Allah. Maka Allah bikin peraturan, lu sembayang ya, jangan ngelawan. Motor di garasi ya, ngelawan ke jalanan, hilang. Ngelawan. Ya, kita punya bangku nggak mau, nggak ada rencana di rumah kita beli di rumah kita, taruh di depan, taruh di dalam, taruh di suka-suka kita, orang bangkunya punya kita. Jangan jalan tuh bangku, gua nggak mau di sini, ngelawan. Kan kita yang punya, kita yang mantesin. Maka Allah bilang, lu gue ciptain tuh, gue kasih dah transportasi, gue kasih transportasi zaman dulu. Kalau dari Allah kan ada kuda, ada onta, tuh laut, ada ikan. Konsumsinya gue kasih tuh, bumi lu tanamin hidup. Nah, bayang. Allah yang ngatur. Jangan pakai bilang begini, saya nggak minta diciptakan, lagi siapa yang mau bilang lu nggak ada. Itu yang saya bilang anak kelas 9 di Anida tuh begitu, ketika disuruh berbakti sama ibunya, kita nggak minta dilahirkan, Bu. Sama gurunya bilang, kita nggak minta dilahirkan dari ibu saya. Luar biasa tuh anak. Itu pertanyaan pesanan dari abangnya itu. Mana ada anak kelas 9 bisa bertanya kayak gitu. Gurunya ngadu ke saya, Pak Ustadz ini bagaimana jawabnya? Ya bilang, emang ibu kamu juga tidak punya cita-cita punya anak kamu, enggak. Kalau bisa ditukar. Ibu kamu juga nggak pernah minta jadi perempuan, nggak pernah. Semuanya atas kehendak Allah, atas aturan main Allah. Maka kata Allah, bayang, jangan disia-siakan. Gue siapin semuanya. Ngadap kiblatnya gue bikinin, ya. Mau wudu airnya gue kasih gratis. Ngangkat tangan dia gue kasih. Allah Akbar, sujudnya jidatnya gue kasih. Gue nggak taruh jidat lu di sini. Kalau di sini lu susah sujudnya. Itu namanya Islam tuh agama yang Hanafiyah, lurus. Kalau sakit duduk aja, gitu kan? Ya, jangan disia-siakan ya. Gue nggak minta jadi orang Islam, lagi Allah juga nggak demen lu masuk Islam. Benar? Jangan begitu. Keberadaan kita bukan maunya kita, semuanya maunya Allah. Maka ikuti aturan main Allah. Kata Allah, ada yang saya bikin wajib ya, jangan disia-siakan. Pakai perasaan, perasaannya saya kasih. Ada hati yang kelihatan, ada hati yang gak kelihatan. Coba cari yang gak kelihatan. Rasa suka sama anak, rasa cinta sama anak di mana adanya? Di hati. Coba bongkar hatinya, belah, di mana letak? Nggak ada. Paling ajaib itu di badan kita. Ada rasa tapi nggak tahu di mana adanya. Kalau udah nyesek bisa meriang gitu. Nah,
Kemudian wa hadda hududan fala ta'taduha. Kata Allah, aku sudah berikan kamu batasan-batasan, jangan dilewatin ya. Bukannya nggak boleh hubungan sama perempuan, nikah dulu di batasannya. Habis nikah terserah dah, jangan dilanggar. Bukan nggak boleh pakai motor, beli dulu. Ini batasan namanya. Jangan kagak beli, main pakai aja motor orang. Bukan nggak boleh makan di warteg, bayar dulu. Nah, itu batasan namanya. Bukan nggak boleh, silahkan. Jangan dilanggar ya, jangan dilanggar. Hidup sesuai dengan aturan, nanti nyaman. Ya, teman-teman punya motor di rumah, boleh nemu. Motor nemu. Pinggir kali itu motor dari malam sampai pagi kagak ada yang punya, mana motornya nyangkut. Nemu. Bawa pulang. Kira-kira tenang gak bawa motornya? Kagak. Ada yang ngakuin kagak nih, ada yang nyari kagak. Oh, yang datang kalau polisi yang datang tuh beli. Kalau udah beli ada suratnya, BPKB-nya ada, STNK-nya ada di rumah. Jangan kita pakai, kita taruh di luar ya sambil ngopi kita liatin nyaman. Jangan dilanggar. Tuh orang yang pada berzina hatinya itu gusar. Coba orang nikah, di mana juga nyaman. Dia mau jarendengin bini gua. Coba kalau tuan direndengin begitu, bini orang ternyata. Jangan dilanggar. Wa harrama asya'a fala tanhikuha, dan Allah mengharamkan segala hal, jangan dilawan. Daging babi haram, udah jangan pakai daging babi enak pakai diharam-haramin. Ya kalau kagak enak mah gak usah pakai diharamin, Bang. Justru ini diuji nih. Lu percaya sama gua sebagai Tuhan? Percaya, saya beriman. Jangan dimakan. Siap, karena saya beriman. Mau enak mau kagak? Enggak. Begitu, itu namanya iman. Kata babanya, gua baba lu. Ya, gue malu. Iya, jangan keluar malam. Ini baba lu yang ngomong. Emang apa? Jangan pakai tangan apa? Udah pokoknya jam 9 di rumah. Dah, jangan keluar malam. Kalau lu masih denger gue baba lu wakin gue baba lu. Kira-kira begitu tuh. Ngaku nggak Allah sebagai Tuhan ya? Ngaku. Kata Allah apa? Jangan makan daging babi. Ya udah. Jangan makan bangkai. Ya udah. Jangan mencuri. Ya udah. Nah, daging babi enak Ustadz. Allah larang, titik. Mau enak mau kagak, murah lagi Ustadz, saya bagi dah kagak udah. Riba haram udah. Jangan ngeyel ya. Jangan ngeyel. Ngaku nggak Allah sebagai Tuhan? Ngaku. Itu aturannya, titik. Sekolah. Udah masuk sekolah, jangan bolos. Kira-kira ya, jangan bolos. Emang apa? Saya emang apa? Yang pulang saya, yang bayaran saya, yang bego saya. Guru nyantai aja di sekolahan. Lah kalau murid sekolah SD digituin gak ada yang pintar orang. Ntar yang begitu mau kuliah. Udah pada dewasa, lu mau kuliah, lu mau kagak bodo amat. Lu mau DO mau kagak urusan. Maka saya kritik tuh iklan sampo yang anak kecil yang rambutnya keribu. Emang aku gak boleh jadi diriku sendiri? Belum wayanya tong. Iklan sampo, saya ngeliat iklan sampo tuh yang ya kalau yang gede rambut aku katanya keribu kata gitu. Emang aku nggak boleh jadi diriku sendiri? Belum wayahnya tong. Kalau masih SD masih SMP mah harus nih yang rambut rapi seperti ini. Kalau mau kuliah lu mau panjang terserah, kalau kuliah mah punya otak sendiri. Saya kalau ngomong sama anak murid rambutnya panjang, coba lu main ke bank. Ada nggak penjaga bank yang rambutnya panjang sampai ke security-nya? Dah, lu main ke mall, ada nggak SPG sales laki-laki yang rambutnya panjang? Ada. Mohon maaf teman-teman, itu saudara-saudara kita yang pasukan kuning, ada yang rambutnya panjang. Ada. Terus lu mau jadi apa rambut panjang? Pengedar narkoba doang sih. Nah, ada security nggak ada yang rambutnya panjang. Emang diajarin waktu SD SMP diajarin ini yang namanya rapi menurut Indonesia. Tuh. Ini rapi namanya.
Ntar udah kuliah terserah lu dah. Nah, jangan dilanggar yang Allah haramkan. Dah. Zina diharamin, Allah haramin. Enak Ustaz, dari zaman dulu gue udah kawin, gue tahu sama rasanya. Enak emang, tapi kan Allah haramin, titik. Kalau percaya sama Allah, udah. Tapi kata Allah apa? Wasakataan asya'a, dan Allah tidak memberikan hukum apapun kepada segala hal, rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kamu, ghaira nisyanin, bukan karena kelupaan, fala tabhatsu anha, jangan dibahas dalam-dalam. Ustadz, salak kan nggak ada dalilnya tuh, halal apa haram, makan aja, udah jangan dibahas udah. Tuh yang kagak di jual beli online halal apa haram tuh, selama kagak ada dalilnya hantem aja, udah jangan dibahas panjang-panjang. Tuh. Nah, ini cerita aja ya, cerita. Ada orang ngasih hadiah ke kantor lah, kantor. Kalau saya kata kantor kan keren ya, belum sekolahan. Ya, kantor juga namanya. Minuman anggur, bentuk botolnya mencurigakan. Botolnya begitu, atasnya tutupnya dibuka, atasnya pakai kayu. Kata Ustaz Anas, Ki, gimana misalnya aki-aki aja, Ki, ini halal apa haram? Baca aja komposisinya. Label halalnya kagak ada, komposisinya coba situ. Di situ tertulis apa kalau anggur sari anggur ya? Rasa sari pati anggur 99,77%. Maka airnya cuma 0 sekian. Anggur ini mah tidak ada tulisan alkoholnya. Iya, soda. Iya. Aromanya. Dah. Ini kalau pakai dalil usul fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu fil ahya al-halal hatta yadul dalil at-tahrim. Ini hukum dasarnya halal sampai terbukti dia haram. Caranya cobain. Kalau lu mabuk haram. Saya, Ustadz Anas, Ustadz Sofwan buka. Ketika dibuka, tok bus gitu ya, yang soda. Hah? Bukan. Ini mah mahal bang. Biar beletok mah dosanya. Ini mah anggur. Ini anggur maksud Ustadz Anas. Ini anggur yang mabok bukan. Jadi kan ada anggur yang mabok kan. Saya bilang, tuangin dikit. Lu duluan ya, tuangin dikit. Dikit tuh. Saya bilang, anggur ini mah. Tuh, anggur. Akhirnya dicobain, iya enak. Taruh kulkas sampai sekarang. No. Kira-kira gitu tuh. Jadi yang Allah yang dalam tidak ada komentar di syariat, jangan kebangatan tiba. Bukan Allah lupa, bukan. Kalau semuanya diatur, Quran tebelnya segini. Lah iya coba. Nyebutin buah aja, dihalalkan bagi kamu duku, jeruk, anggur, lengkeng, apalagi kiwi, apel. Itu Quran surah buah-buahan aja segini. Enggak, Quran mengatakan ahallallahu, Allah halalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Khaba'is, baik buruk tergantung lu lah di bedongkelan, yang baik buruk apa. Dan coba kalau kita nasi aja, kalau diayatin halal bagi kamu nasi goreng, wah, nasi uduk, wah, nasi kembuli, wah, panjang banget bab nasi aja. Mabok enggak? Enggak. Merusak badan kagak? Kagak. Halal. Nabi enggak makan. Zaman dulu kagak ada beras. Jangan dibahas panjang-panjang. Itu kan ada tuh tetangga belah sono membahasnya panjang-panjang, jadi haram mulu. Begitu. Jadi selama tidak ada dalilnya, harus pertama dikatakan boleh halal sampai nanti ada terbukti. Nah, kalau ada ulama beda pendapat halal haram, tinggal milih, terserah lu udah mau milih apa. Orang dua-duanya ulama sih, nggak ada yang sesat. Ya, tinggal milih aja. Yang saya bilang kepiting kata mazhab Syafi'i haram, kata mazhab Maliki halal. Udah, ente tinggal milih. Haram kata mazhab Syafi'i, ya udah jangan dimakan. Mahal lagi kan? Gue mau pakai mazhab Maliki aja halal. Emang apa? Dibeliin sama temen apa kan? Jangan kebangetan dibahas kalau yang ada dalilnya. Nanti akhirnya jadi susah hidup, susah. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah.
Jadi tadi saya cerita juga pagi kemarin saya ngelihat di Instagram itu ada orang ditanya, Pak Ustadz, apa hukumnya baca Yasin malam Jumat dan ngirimin ke arwah-arwah? Ustadznya bilang, menurut mazhab Syafi'i tidak sampai, titik, begitu aja. Parah amat. Segitunya. Kan itu bisa dipecel-pecel begitu, dipecel apa ya? Dipisah-pisah. Baca Yasin mah kapan aja baik. Tahlilan baca tahlil kapan aja baik. Cuma apakah sampai ke jenazah atau tidak, ada dua pendapat. Di mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i tidak sampai, tapi menurut ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i sekelas Imam Nawawi sampai. Menurut mazhab Imam bin Ahmad bin Hambal sampai. Kalau ada yang bilang kagak sampai, pendapat Imam Syafi'i. Yang bilang sampai, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Di mazhab Syafi'i sendiri ada yang bilang sampai. Tapi baca Yasinnya mah kapan aja, cakep. Kan enak tuh begitu tuh. Jangan nggak sampai titik. Tuh orang tahu titik doang, nggak ada komanya kali ya. Nah, jangan dibahas panjang-panjang. Ada orang nuju bulan itu serakah bare. Baca maulid, selawatnya bagus. Ada yang setuju ininya, ada yang nggak setuju. Kan gitu. Enak nyampenya. Nah, memang ngajinya kudu jauh sih, kudu jauh, kadang-kadang yang ya itu doang dapatnya. Setelah kali ya kalau kata Gus Mus itu Kiai Haji Mustafa Bisri, warna itu bukan hitam doang sama putih ya. Kalau tahu hitam doang sama putih, di luar banyak warna, ada hijau, ada kuning, ntar lu kaget. Pas keluar sih ada hijau, ada kuning, taunya hitam putih doang. Bukan soal benar salah. Dah. Nanti kalau bahasannya kepanjangan tuh, yang jelas mah jangan kebangetan dibahas kalau nggak ada dalilnya. Lengkeng kagak ada ayatnya, lengkeng. Tuh yang bapak-bapak suka makan tahlilan tuh, risol. Tuh nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Halal haram. Selama tidak ada dalilnya haram. Waduh, tukang risol masuk neraka. Mana yang makan Ustadz duluan? Dah. Bukan karena Allah lupa, bukan. Emang rahmat dah, udah diatur aja. Hadisun hasanun rahud Daruqutni wa ghairuh. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin naqulul jarada. Riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan. Naqulul jarada, kami mengkonsumsi belalang. Ini ada dalilnya, makan tuh belalang. Ya, iya. Nah, apa yang kagak, kepiting kagak ada dalilnya, ya haram. Belalang ada dalilnya, makan tuh belalang. Nyari di mana lu? Iya. Beda sama jangkrik, beda. Belalang sama jangkrik beda. Yang umurnya muda-muda mungkin kagak tahu belalang. Kalau yang dulu hidupnya bareng saya masih banyak sawah, tuh kita nanggepin belalang tuh. Anak sekarang ada belalang lari takut. Apaan tuh? Itu namanya belalang. Dulu orang Betawi bilang balang. Belalang sama balang sama. Cuma orang Betawi potong kompas, balang. Bahasa Indonesia namanya belalang. Ada yang hijau kecil, ada yang coklat, namanya balang kayu. Gede banget jam itu. Nah. Iya, kalau hijau udah mau. Saya termasuk yang pernah makan balang. Ditangkap, ditusuk tuh, taruh pinggiran kompor. Dia udah merah dikit dimakan, gurih dulu. Karena mau ogah. Nah, dulu belum ada geprek ya, balang enak. Karena mau ogah. Ada dalilnya Ustaz, sunnah Nabi, lu aja. Gua enggak ada. Kecuali kepepet dah ya. Nah, sekali lagi dan ya. Jadi balang hukumnya halal. Kapan-kapan ada yang mau nyobain, silahkan.
Nah, yang ini ada dalilnya mah. Yang ada dalilnya lu kagak makan, yang kagak dalilnya lu ribut. Nah, banyak makanan kita yang kagak ada dalilnya banyak, termasuk binatang banyak. Binatang. Belut ada dalilnya nggak belut lindung? Belut lindung ada dalilnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Hah? 6? Padang pasir kagak ada lindung. Nggak ada. Kering semua, di mana lindung mau ngumpet. Lindung. Nama? Ya pokoknya sepanjang saya ngaji saya nggak ketemu tuh Nabi menyebut lindung. Kalau dob iya, biawak ada Nabi pernah menyebut tuh. Kelinci Nabi pernah nyebut. Himar Nabi pernah nyebut. Kuda Nabi pernah nyebut. Tapi belut nggak ada. Haram loh. Ganti mau belalang. Yang jelas ada dalilnya. Ya. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin naqulu ma'ahul jarodah. Sari riwayat katanya kami makan bersama Nabi. Kalau tadi kan kami makan belalang, boleh jadi Nabi nggak makan, sahabat makan. Tapi kalau ada dalil naqulu ma'ahu bersama Nabi, berarti Nabi ikut. Nah, di Arab balangnya gede-gede. Di Arab mah sebab gede dah pokoknya. Nah, dia mah semangkanya kagak bulat kan, panjang, gede. Namanya bitih, semangka, tapi panjang gede. Belalang itu kalau lagi ada angin badai padang pasir itu pada jatuh di pelataran Masjid Nabawi. Kita jalan tuh kadang-kadang ketiban belalang, kadang-kadang kita injak belalang. Ada yang kelihatan tuh teman-teman kalau pas banget ke sono itu lagi badai padang pasir, ke bawah angin dia. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuldagul mu'minu min juhrin marrataini muttafaqun alaih. Nabi bersabda, tidak mungkin, tidak akan tersengat orang mukmin dari lubang ular yang sama 2 kali. Kalau bahasa kita orang mukmin nggak mungkin terjatuh di tempat yang sama 2 kali. Mengatakan bego dia. Lewat situ dipatok ular. Besok lewat situ lagi dipatok lagi dengan lubang yang sama. Jalan di depan terpleset jatuh, pulang ganti baju, jalan di situ lagi terpleset lagi di situ. Astagfirullahaladzim. Nah, kemarin kagak pakai helm ditangkap polisi dipasari. Besoknya kagak pakai helm tangkap lagi dipasari. Kan bego banget gitu. Bukan polisi yang bego, lu. Jangan ngomel nih Sambo di sini mulu nih. Kira-kira gitu ya. Punya teman bohong. Besok dibohongin lagi dengan teman yang sama. Itu bukan orang mukmin itu. Orang mukmin cerdas mestinya. Nah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil buat yang pada besok ikut kampanye ya. Salah satun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, ada 3 orang yang nanti tidak akan dipandang, tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga nggak mau ngelihat dia. Wala yuzakihim, Allah nggak mau membersihkan, mensucikan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapat azab yang pedih. Nah, saya pembukaannya serem tadi ya. Nah, ini buat yang pada kampanye. Mana nggak ada, ntar di ujung. Yuk, pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falat yamna'hu min ibnis sabil. Orang punya kelebihan air di tengah padang pasir, tapi orang lain ngambil dia kagak kasih. Dia punya sumur di padang pasir, dia udah cukup buat minum, buat nyiram. Orang ngambil kagak kasih sumur gua, lu cari yang lain. Mati kehausan orang, dosa besar. Kecuali air pam ya, bayar itu mah. Yang punya sumur jangan pelit sama air ketika yang punya sudah cukup. Kecuali yang punya belum. Wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fa halafa billahi la akhadaha bikada wa kada
fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Wa rajulun, dan seseorang baya'a rajulan, menjual sesuatu kepada orang lain bisil'atin, barangnya ba'dal asri, habis asar. Habis asar barangnya belum habis, masih banyak. Fahalafa billah, dia bersumpah demi Allah, la akhadha bikadza wa kadza, belinya aja udah 120. Masa jualnya saya 100? Rugi saya. Belinya aja nggak dapet, bang. Bohong padahal. Pakai bawa-bawa Allah. Fasaddaqahu, dan yang beli ngebenarin. Iya bang ya. Jadi berapa bang? Udah 125, dah 5.000 aja kasih saya. Udah modalnya 50.000. Tukang dagang, dicuekin lu mau lontar di sana. Allah nggak bakal ngomong sama lu, nggak bakal ngelihat sama lu. Nah, Allah ngelidik aja oga. Kalau orang lagi ceramah gitu, kalau ceramah tuh, Allah ngelidik aja oga, tukang dagang, Allah gedeg sama lu gitu. Yang dagangnya suka-suka bawa-bawa nama Allah, bersumpah padahal bohong. Wa huwa ala ghairi dzalik, padahal enggak begitu posisinya. Biar orang mau beli. Brodit bang, 125, 100 dah bang, belian aja 120 nih. Abang coba ngambil 5.000. Padahal belinya 50.000. Udah jangan begitu dagang, biasa aja. Nah, 125, 100 nggak dapet nih. 110 dong, masih udah jangan dibicarakan modal nggak dapet, udah kagak dapet aja. Jual aja, mau jual rugi silakan, mau jual untung silakan. Jangan pakai bobo Allah, pakai sumpah-sumpah, pakai bohong lagi. Bobo nama Allah. Berapa duit sih bedanya? Nah, yang ketiga, warajulun baya'a imaman, ada seseorang berbaiat kepada imam, kepada pemimpin, la yubayyahu illa lidunya, dia tidak berbaiat kecuali karena dunia. Mau milih orang karena ada amplopnya, karena ada hudungannya, ya. Fa in atahu min hawafa, kalau dikasih ya pilih. Wa illam yutihi minha lam yapi, kalau kagak dikasih ya kagak dipilih. Hati-hati deh ya, pokoknya biar cerdas besok 2024, biar cerdas. Lihat orang, kalau emang kelihatannya benar, pinter, oke ya pilih. Saya mohon maaf secara pribadi sudah tidak melihat partai, saya lebih melihat orang. DPRD siapa aja, lihat dah sejarahnya tuh orang, kelihatannya bagus ya pilih. Yang penting orangnya bagus. Termasuk DPR pusat, termasuk DPD, termasuk presiden. Nah, pasti. Kalau KP udah jadi pertama. Kalau saya dibatasin, pokoknya kalau saya pribadi ngeliat orang, pertama agama. Maksudnya? Enggak. Pokoknya bagus saya harus Islam dulu. Kalau bagus saya harus Islam dulu. Pokoknya agama nggak bisa. Nah kalau Islam sama Islam, baru lihat bagusnya, nggak lihat partainya. Besok misalnya nih calon presiden ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Ridwan Kamil. Kan Islam semua tuh. Iya. Baru cari dah yang bagus yang mana. Kira-kira begitu, kira-kira deh. Dah. Jadi jangan kita milih orang karena dikasih sesuatu. Kalau dikasih kita pilih, kalau tidak dikasih kita tidak pilih. Nanti termasuk orang yang dicuekin sama Allah di hari kiamat. Summa qala wa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan tentang ini atau lainnya di situ? Nah, silakan. Dari hadis yang kita bahas pertama tadi menceritakan beberapa dua makhluk antara makhluk insani dan makhluk nabati yang sulit untuk kita pahami, ya, sulit untuk kita terima dengan alam. Cuma yang saya tanyakan apakah sebuah makhluk yang sudah berubah wujud, umpamanya meja, mimbar itu apakah masuk kategori makhluk? Makhluk itu begini, makhluk itu konsepnya masiwallah huwa makhluk. Apapun selain Allah namanya makhluk. Maka dia berubah wujud kayak gini, ini juga namanya
makhluk. Berwujud kayak gini, ini juga namanya makhluk. Ayam udah digoreng, tuh ayam udah digoreng juga namanya makhluk. Maka ada konsep mubazir. Hati-hati ya, gitu kira-kira. Sapi udah jadi bakso, udah jadi sosis, tetap namanya makhluk. Maka ada konsep hati-hati ya, mubazir. Hati-hati mubazir. Maka ada bahasa wa idha'atul mal. Jangan beli sesuatu yang bakal jadi sia-sia. Ini juga makhluk. Kira-kira begitu. Nah, kan ada Allah benci kepada kamu 3 hal, Allah suka pada kamu 3. Salah satunya wa idha'atul mal. Membeli sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Itu ada makhluk Allah yang tidak bermanfaat. Nah, rokok nggak ada manfaatnya, kata kita yang nggak ngerokok ya. Itu dia masalahnya. Bagi orang yang ngerokok itu bermanfaat sekali. Belum sampai ilmunya ya. Saya termasuk yang tidak merokok. Tapi ketika itu memang kata kita. Jadi dulu ada kiai namanya Muallim Syafi'i Hadami. Itu dia pulang ngajar itu seharian tuh jam 10 malam. Cukup lelah. Besok dia harus ngajar lagi di sekian majelis taklim, maka dia harus mutola'ah. Untuk nemenin ngantuknya rokok. Buat mutola'ah tuh. Kita tidurnya jam 12. Iya, bangunnya jam 4. Dia sempat dikritik tuh, kok Muallim ngerokok. Dia cerita tuh, ini ngerokok saya nih. Ambil ngeliat kita kan ngeliat HP. Iya, ya mirip ngerokoknya. Maka ada anak santri, kiai gua ngerokok. Salah bang, kiai lu ngerokok sambil mutola'ah. Lu sambil gibah. Itu. Nah, lah iya biasanya ke WC ngerokok lama di WC. Orang bisa bet itu kan yang kagak bermanfaat. Ada juga yang bermanfaat kayak Muallim Syafi'i Hadami. Tapi saya di tengah, saya sendiri tidak ngerokok. Saya ceramah nih Maulid satu tempat, kemudian ada teman-teman pada ngerokok tuh. Maka ketika pulang saya harus ganti baju. Saya mandi ganti baju. Sebab istri saya bakal tahu. Tadi di mana orang ngerokok? Pasti tahu di badan tuh. Ada rokok yang bisa nyerap ke asapnya tuh. Maka saya, wah rokok, udah buka semuanya, mandi, habis mandi baru ganti baju, baru tidur. Sebab saya nggak mau nyakitin istri saya. Istri saya nggak demen sama bau rokok. Sama bau lakinya jadi demen. Ada lagi? Alam adalah makhluk. Alam adalah bagian dari makhluk. Pokoknya masih wallah adalah makhluk. Bukan, lebih luas alam. Iya, kalau bicara luas alam. Bagian dari alam adalah makhluk. Makhluk itu yang isi alam. Nah, globalnya aja. Masih wallah. Jadi kalau bahasa itu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis. Alam itu berubah, setiap yang berubah berarti baru. Allah tuh nggak pernah berubah. Allah tuh bukan hadis. Maka al-alam hadis. Alam itu baru. Maka alam termasuk makhluk. Pokoknya masih Allah wa makhluk. Apapun selain Allah itu namanya makhluk. Dia maunya nabi, dia maunya nama malaikat, dia mau namanya jin, itu namanya makhluk. Termasuk yang udah diolah. Nah, padi makhluk. Ketika jadi beras tetap makhluk. Maka saya pernah dinasihatin dulu kalau makan biar habis. Itu padi diciptakan sama Allah buat makan kita. Maka kalau dia nggak habis, dia ibarat manusia, dia su'ul khotimah. Karena penghabisan umurnya tidak sesuai dengan tujuan. Habisin kesian dia udah lama. Prosesnya coba, lama kan prosesnya. Dari nggak boleh. Kesian. Lah yang ini dikukus pan. Ya jadi ayam itu ketika dipotong bukan nyeksa. Memang dia untuk kita harus dipotong. Maka kalau jangan banyak-banyak, kalau kagak habis nanti ya bahasanya su'ul khotimah. Lama prosesnya itu dari nandur sampai segala macam, sampai ke tukang beras, sampai ke kita. Ketika kita makan bahagia sekali nasi, kira-kira gitu. Nah kalau orang tua saya tuh nasi nangis dulu kagak makan. Dulu nasi nangis tuh kagak makan. Kata bapak kita dulu, ya kalau pohon korma bisa nangis weh, bisa jadi. Ada lagi? Oke. Penjelasan tentang Al-Quran itu
Dulu itu yang menyebabkan akhirnya terjadi peristiwa namanya mihnah. Mihnah itu Imam Ahmad bin Hambal itu digantung. Ya, karena mempertahankan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dah. Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah. Dia disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Nah, dah. Pertanyaan yang waktu pemikiran nih, kuliah pemikiran, mana duluan antara Allah dengan kalamnya? Tuh pertanyaannya tuh. Gitu kira-kira. Dah, oke. Ini peci, ini putih. Mana peci, mana putih? Bisa nggak dipisahkan putihnya sama pecinya? Gua puyeng nih, udah ngaji puyeng nih asli nih, puyeng. Oke ya. Ini peci, sifat peci adalah peci punya warna putih. Bisakah peci dengan putihnya dipisahkan? Sekarang? Nggak bisa. Begitulah kira-kira dalil akli kita tentang Allah dan kalamnya. Allah maha kuasa. Bisakah maha kuasa sebagai sifat Allah disingkirkan dari dipisahkan begitu? Oh ya nggak bisa. Itu maka ada bahasa la huwa hiya wala hiya huwa. Huwa hiya huwa. Yang lu percaya dah. Dah, begitu dah ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal termasuk yang kekeh. Mu'tazilah mengatakan enggak. Allah dulu baru ada kalamnya, maka kalamnya hadis. Konsekuensi dari kalam hadis nanti bisa berubah nih Al-Qur'an. Paham? Bahwa al-alam mutaghayyir kan? Alam itu berubah. Ketika kita bilang bahwa Al-Quran ini baru, nanti berarti Quran boleh berubah. Apa bedanya sama Injil edisi revisi? Maka Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Quran itu qadim, enggak bakal berubah. Maka sebuah peristiwa namanya peristiwa mihnah. Searching di Google ntar. Peristiwa mihnah. Lihat itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah? Puyeng. Saya dulu pertama harus S2 dulu. Saya dulu waktu pertama kali ngajarin tasawuf gitu, hikam pembukaannya, sampai ada orang yang berkomentar, "Maaf Pak Ustadz, ini kita seakan-akan anak TK dikasih ilmu SMA." Anak TK dikasih ilmu SMA. Saya bilang begini aja Bapak, pernah ngelihat Roberto Carlos nendang bola miring begitu? Bisa kan? Bisa. Kita ngaji tasawuf sementara kayak nonton gitu, pisang. Bisa nggak nendang pisang? Enggak kan? Tapi ada kan yang bisa? Ada. Teman-teman jangan belagu. Gua bisa, enggak lu nggak bisa lu. Jadi kalau ngaji tasawuf itu kita sedang melihat, menonton orang-orang yang udah luar biasa keimanannya. Kalau dipaksa gua harus ngikut, nggak bisa. Lu bukan Roberto Carlos. Roberto nendang pisang itu dari orok udah main bola, Bang. Itu namanya latihannya itu, zikirannya itu udah dari awal. Lalu baru ini ngaji tasawuf pengen jadi Imam Ghazali. Nggak bisa. Udah sampai ke Tuhan ya kata. Kira-kira gitu. Jadi betul kata Bang Haji, jangan sering-sering ngaji begini, bahaya. Cukup dah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من كلب لا يخشع، من جوع لا يشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
wabarakatuh.